itu nanti dikasih materi dulu, nanti akan diberikan ketika berbagi praktek baik. Tapi nanti kalau kita sudah bisa mengerjakan atau materi dari Mas Ihsan sudah tahu, bisa kita lanjutkan, kita laksanakan. Tidak perlu ada berbagi praktek baik, tidak apa-apa, langsung tanya saja nanti. Itu Bapak Ibu, dan ini adalah tindak lanjut dari rapor pendidikan kita yang kuning kemarin, itu tentang kualitas pembelajaran. Salah satunya adalah ini. Jadi kenapa kok tidak siswa yang dikasih IHT atau yang dikasih pelatihan kok guru? Karena ya memang seperti itu, guru dikasih pelatihan, nanti dari pelatihan guru akan diberikan kepada siswa. Jadi bukan seperti itu. Itu maka marilah kita memulai kegiatan IHT ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Semoga kegiatan IHT ini berjalan dengan baik dan lancar dan ada manfaatnya. Marilah bersama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dan IHT saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang keempat yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Tawang Wahyono, SPDO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-manan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bumi pertiwi tercinta ini kami memohon, di negeri yang kaya dan berbineka ini, kami minta pertolongan. Di negeri berketuhanan yang Maha Esa, kami mengangkat tangan. Ya Allah, ya Qadir yang Muqtadir, Engkau takdirkan kami sebagai guru dan tenaga pendidikan yang mendidik anak negeri ini untuk meraih cita-cita yang tinggi, yang mengedepankan akhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dengan berkarakter profil pelajar Pancasila. Engkau takdirkan kami sebagai masyarakat pendidikan Indonesia yang selalu percaya bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa, pendidikan yang berkeadilan, agar semua anak dapat merasakan pembelajaran yang bermakna. Ya Allah, Zat yang menguasai ilmu, pada momentum IHT, peningkatan kompetensi guru untuk memahami konten pembelajaran dan cara mengajar. Kami ingin anak-anak negeri terus merasakan kemerdekaan dalam menyelam di lautan ilmu Engkau yang luas, sebagaimana wahyu yang Engkau sampaikan. Jadikanlah momentum ini sebagai momentum untuk bisa terus bergandeng tangan, bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar, mengoptimalkan semangat para guru, membersamai anak didiknya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Agar anak-anak kami tumbuh baik budi pekertinya, agar anak-anak kami menjaga kearifan lokal bumi Nusantaranya, agar anak-anak kami mampu berbicara lantang di kancah global, agar anak-anak kami mampu menjadi generasi pembelajar yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan berpegang teguh pada agama dan
keyakinan mereka, agar anak-anak kami menjaga kebinekaan dan rasa saling menghormati dalam bingkai Pancasila. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu inti acara in-house training peningkatan kompetensi guru
Betul. Betul. Jadi kalau Bu Warni ikut ini ikutnya di inovatif bukan di dedikatif. Maksudnya kan ikutnya di inovatif juga ya. Gitu. Karena dedikatif itu dulu di tahun kemarin itu untuk daerah tertinggal, daerah 3T. Tapi kemudian ketika di Provinsi Jawa Tengah daerah 3T-nya itu tinggal di mana itu yang nyebrang pulau Cilacap, Karimun Jawa, nah yang daerah-daerah itu saja, sehingga akhirnya kemudian yang dedikatif, ya pokoknya yang merasa sudah jauh-jauh boleh masuk dedikatif, saya pilih yang dedikatif. Alhamdulillah dari 20-an peserta tersaring jadi lolos 10 besar. Ini sih sebenarnya bukan saya bagaimana. Yang pertama ingin saya kabarkan bahwa saya sudah saya kerjakan juga mengabarkan kepada yang lebih tinggi bahwa sekolah kami ini anak tiri, jadi perlu diperhatikan. Tujuannya itu. Sekolah kami anak tiri, jadi perlu diperhatikan. Tadi Pak Kum bilang anak tiri itu, semua kerja anak tiri Pak. Semua kerja kan fasilitasnya sudah sangat lengkap. Pak Agung kalau ke SMA Susuan nanti baru bisa membenarkan kalimat saya SMA Susuan itu anak tiri. Eh, Nanti untuk sesi ini berarti yang pertama nanti saya sampaikan praktik baik saya. Namanya praktik baik bisa diadopsi, bisa diadaptasi, bisa juga sebenarnya ini tidak apple to apple karena kalau SMA kerja 24 kelas, saya baru 16 kelas sehingga kayaknya grade-nya itu saya grade B, SMA kerja grade-nya grade A, tapi nggak masalah, saya percaya diri. Eh, Apapun yang sudah saya kerjakan nanti akan saya sampaikan termasuk tentang dual track yang jadi andalan kami. Terus karena undangannya itu menyebut tentang konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, maka nanti kami juga akan menyampaikan tentang temanya. Tapi sebenarnya Wami kalau berangkatnya saya yakin karena sama-sama satuan pendidikan kita itu di kualitas pembelajarannya kan oranye, bukan merah oranye, sehingga itu tuntutan dari rapor pendidikan harus ada perbaikan untuk tahun 2025. Eh, dalam pandangan saya yang ini bukan kurosok karena saya lebih lama di sini, tapi karena saya sudah 14 tahun di sini, jadi kira-kira saya sudah tahu lah cara mengajar teman-teman begitu. Kalau kemudian yang disampaikan di sini konten, sementara konten itu di bawahnya apa namanya kompetensi, sedangkan di tahun depan menteri baru kita itu mau bicara deep learning, ini SMA kerja itu sebenarnya sudah siap di deep learning. Tapi karena nyumunnya di konten ya saya anggap berarti ini mau apa nih pendalaman materi. Pendalaman materi semoga seperti itu. Karena konten saya yakin sebenarnya Bapak itu ya sudah jelas ini nanti berarti pendalaman materi kan gitu dan pengembangannya. Jadi yang jambore ini kan dulu atau yang konten dulu? Monggo. Oke. Kalau yang di jambore TTK ini nanti banyak untuk dialog saja. Gitu.
Yang ini Mas. Sudah. Apa nih Bapak Ibu? Boleh sambil sambil nyemil. Bersambut bu, iya nih kita buyarkan pakai intermezzo. Wah, Ini berarti ada ibu guru baru, pasti guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga. Iya. kok tahu? Ya tahu karena saya pindah dan Pak Parti pensiun. Pak Bawang pindah. Salam sejahtera. Ini lain seragamnya pas udah ini. Perkenalkan, saya Retno Winardi, Kepala SMA Negeri 1 Susuan, Kabupaten Semarang. SMA Negeri 1 Susuan secara administratif merupakan bagian dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang meliputi SMA, SMK, SLB di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Secara geografis terletak 55 km dari Ungaran, berbatasan langsung dengan Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Meskipun jalan menuju ke SMA Negeri 1 Susuan sudah beraspal dan tarton, kami adalah SMA Negeri paling tinggi di Kabupaten Semarang. Sebutan sekolah tinggi lain yang masih senang baik, sesungguhnya memang benar. Meskipun berdiri lebih dulu dibandingkan beberapa SMA negeri yang didirikan lebih belakang, jumlah siswa dan bangunan fisik SMA Negeri 1 Susuan kalah jauh dari sekolah-sekolah tersebut. Situasi yang perlu perhatian tersebut yang melatar belakangi saya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Susuan terhitung sejak 18 Juli 2023 untuk melakukan praktik baik kepemimpinan pembelajaran dengan mengenalkan melek digital, disiplin positif, dan kewirausahaan sebagai upaya memastikan SMA Negeri 1 Susuan agar bisa berdiri tegak dan sejajar dengan SMA negeri lainnya di Kabupaten Semarang. Tantangan yang harus saya hadapi untuk mewujudkan tujuan tersebut diantaranya adalah kurangnya kemampuan sekolah dan guru untuk digitalisasi dalam pembelajaran. Mindset guru yang masih terjebak pada pola pengajaran lama, seperti teacher center. Salah satu prioritas rekomendasi Rapor Pendidikan SMA Negeri 1 Susuan tahun 2023 adalah tentang kualitas pembelajaran dengan kategori sedang dengan skor 59,94. Penggunaan anggaran untuk kepentingan siswa dan proporsi penggunaan anggaran yang lebih baik dan dukungan orang tua dan lingkungan masyarakat yang belum optimal. Lalu bagaimanakah langkah-langkah untuk memajukan SMA Negeri 1 Susuan?
Teknologi digital menjadi salah satu faktor penting dalam Ini smart classnya bantuan pendidikan ya, dan smart classroom. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, terus mendorong dan memfasilitasi transformasi digital dalam pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan melalui berbagai platform digital serta program pengembangan kapasitas guru agar lebih melek digital untuk membiasakan guru dan siswa menggunakan perangkat dan platform digital dalam pembelajaran. Langkah yang dilakukan SMA Negeri 1 Sisuan adalah bekerja sama dengan Interschool untuk mendukung pembelajaran berbasis digital. Dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan telah terpasang sebanyak 7 LCD proyektor di kelas. Persentase ketersediaan LCD proyektor di kelas telah mencapai 44% dari 0% di awal saya menjadi kepala sekolah. Perubahan mindset guru yang masih terjebak pada kebiasaan lama, seperti mengajar dengan pola lama atau teacher center, dilakukan dengan membentuk dan membiarkan komunitas belajar. Pemanfaatan PMM untuk mendukung peningkatan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran meningkat secara signifikan di periode 2023-2024. Naiknya itu nggak hanya 100% loh, karena saya datang itu sama sekali belum kenal. Memperkuat karakter siswa dan kurikulum merdeka diterapkan dengan menjadikan disiplin positif sebagai pilihan indikator dalam pengelolaan pembelajaran di PMM dan menerapkannya dan keseharian siswa di sekolah. Saya nanam 20 pohon durian. Silakan. Tapi nanti mungkin nggak panen saya, yang ninggalin 4 tahun katanya panennya. Dengan melibatkan tim manajemen dan berbasis kata pendidikan. Penggunaan anggaran yang telah sesuai dibuktikan pada tahun 2024. SMA Negeri 1 Susuan mendapatkan bos kinerja. Ya, kami dapat bos kinerja 45 juta. Daya dukung lingkungan masyarakat dilakukan dengan Ini mengoptimalkan 3S, jadi karena gurunya sedikit, tingkatnya hanya 5 orang setiap harinya. Kepala desa, kepala UPT Puskesmas untuk mendukung kegiatan siswa. Di antaranya pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah dalam bentuk pelibatan sebagai narasumber kegiatan agar masyarakat kecamatan Sisuan Ini sedang kami bangun merasa lebih memiliki buat lapangan basket baru. Ternyata mahal ya Pak Agung. dan masyarakat. Salah satu Ya, hampir 100 sampai 200 juta untuk membangun lapangan basket. Paduan Suara SMA 1 Sisuan mendapat tugas sebagai pembina perjuangan selama upacara. Di samping itu, kelompok ekstrakurikuler tari SMA Negeri 1 Sisuan tampil membawakan tarian kolosal untuk menghibur peserta upacara dan warga kecamatan Sisuan. Program kewirausahaan di SMA Negeri 1 Sisuan diimplementasikan dalam bentuk program dual track kewirausahaan yang bertujuan membekali siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dengan Siswa kami yang jadi tukang cukur. kerjasama dengan STEPO, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Komputer melalui Margani atau Rambut. 2 orang siswa Ya, nanti kalau anak yang rambutnya panjang otomatis dikirim ke sini. selesai pelatihan masa, siswa kemudian mengelola workshop marketing milik sekolah. Program kewirausahaan Mereka dapat 60%, sekolah disetori 40% setiap minggunya. bekerja sama Ini dengan Bapak Kepala Cabang Dinas, namun kemudian kewirausahaan Kota Bogor bekerja sama dengan SMK Daud. Fasilitator program kewirausahaan adalah guru yang ditunjuk dan diikut sertakan dalam program. Penerapan program Metal Pos Dia mendapat respon positif dari pemangku kepentingan di Kecamatan Sisuan dan cabang dinas pendidikan wilayah Jakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Susukan, mewakili segenap pemerintah Kecamatan Susukan, mendukung penuh program melek digital, disiplin, positif, dan dual track yang dilaksanakan SMA Negeri 1 Susukan sebagai langkah dan upaya praktek baik dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tinggi di dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mereka kita perlu bekal pengetahuan untuk bisa masuk ke rumah yang lebih lanjut di program. Yang kedua, yang nantinya bisa menjadi bekal kepada mereka untuk bisa ini membuka peluang lapangan pekerjaan. Dari keseluruhan proses yang telah dilakukan, pelajaran berharga yang bisa diambil adalah bahwa untuk memajukan sekolah tidak hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah dan pihak-pihak lain di luar sekolah. Mohon izin untuk berdiri di Bapak Ibu. Masih di situ. Dari praktik baik saya adalah memajukan sekolah pinggiran. Tadi disebut pinggiran karena kami yang paling pinggir. Jadi sebenarnya secara geografis SMA Sucuan itu lebih dekat ke Boyolali. Bahkan Pak pengawas itu saja sambat. Jadi SMA Sucuan jatahnya ibunya pengawas Boyolali. Karena dari Ungaran itu 55 kilo, kalau dari Boyolali lebih dekat. Tetapi ya karena memang bagian dari Kabupaten Semarang, ya sudah lah. Manut, ya. Seperti yang saya sampaikan, SMA Susuan berdiri sama dengan SMA di Kerjo, bareng berarti mungkin SMA dulu sama. Tanggal 5 Mei 1992, berarti sudah berumur 32 tahun. Perbandingannya sekarang karena saya tahu SMA Kerjo berdirinya juga tahun 92, podo-podo 92-nya, yang satu sudah berkembang seperti ini SMA Kerjo, kemudian di SMA Susuan kenapa seperti itu? Akhirnya kemudian saya identifikasi dan bisa menemukan permasalahan-permasalahan. Yang pertama, di SMA Kerjo, di Kecamatan Kerjo kan hanya ada satu sekolah, satu-satunya SMA Kerjo. Di Kecamatan Susuan sekolahnya banyak, SMA-nya saja ada 4. Negeri, swasta. Negerinya SMA Susuan, ada SMA Bina Insani, kemudian ada 3 itu model-model sekolah pondok pesantren. SMA Muhammadiyah, Bina Insani, kemudian saya lupa namanya. Jadi Bapak Ibu, ini praktik tidak baik kalau ini praktik jelek yang saya bagikan. Ketika saya masih baru-barunya jadi kepala sekolah di SMA Susuan, ini saya jadi langsung ingat ke Pak Daryo waktu itu. Dia orang katanya Pak Daryo nyambut gawe, jadi akhirnya kepentok. Apa? Jadi ada siswa dari sekolah swasta, notabene siswanya hanya 7. Pengen pindah ke SMA Susuan. Sudah saya terima, saya tanda tangani. Terima, siap menerima. Kepala sekolahnya lapor ke MKS. Saya dilaporkan, sekolahnya, siswa, gitu kan. Ya sudah, terakhirnya kita baru bersedia menerima. Kalau sampai nggak mau lepas ya sudah, gitu kan. Akhirnya, terus ketika pertemuan MKS, dia dikabar-kabari, diberitahu. Jadi itu pengalaman pertama. Pengalaman yang lain tentang kesiswaan yang ini berbagi Bu Warni.
Siswa saya kelas 12, kenaikan kelas 12 pindah ke Batam, ikut bapaknya. Selama ini ikut ibunya, ikut simbahnya. Karena diajak bapaknya pindah ke Batam. Di sana masuk sekolah seminggu, bukan betah. Minta kembali ke SMA Susuan. Bahkan siswa sudah bilang bahwa di surat itu sudah ada tulisan bahwa kamu sudah pindah, tidak bisa masuk lagi. Kayaknya nangis setiap hari. Bapaknya, anaknya. Siswaannya lapor ke saya. Saya pikirannya lulus saya nggak punya pikiran berprasangka bagaimana. Dia pun kita ambil. Sudah. Terus ketika cut off bos, masalahnya muncul. Ada ini anak nggak mau ditarik, meskipun sudah ada di SMA Susuan, sudah belajar di SMA Susuan, tapi datanya di Gabodi nggak muncul. Di sana sudah nggak ada bu. Yang di mana, gitu kan? Di sekolah yang dituju nggak ada, di SMA Susuan nggak bisa masuk, bingung. Akhirnya lapor ke Mbak Heni, Dinas Induk. Bu Heni namanya. Saya sudah agak merasa gak enak. Mendadak kepala sekolah, biasanya langsung operatornya saja. Ya Mas Rifa, iya. Ini kok dadak dipanggil kepala sekolahnya. Oh ternyata ada kasus seperti yang terjadi pada saya di sekolah yang lainnya di tahun yang kemarin. Kasusnya adalah ketika tidak berhasil ditarik, akhirnya ada siswa yang tidak bisa mendapatkan ijazah. Sampai dengan setahun saya kemarin ke sana ngurusi, ijazahnya belum keluar. Telisut. Jadi dari dirjen namanya tidak keluar sehingga kemudian dia tidak dapat ijazah. Sudah hampir setahun. Mbak Heninya, Bu Heninya khawatir itu akan terjadi kepada siswa saya yang sudah keluar setelah di SMA sudah terangkapan saya sudah harus disuruh buat surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kalau nanti ada kasus ijazah susah keluar, itu tanggung jawabnya sekolah. Ya saya diminta untuk buat pernyataan tanggung jawab mutlak, akhirnya orang tuanya saya panggil karena saya harus tanda tangan, jenengan tanda tangan bahwa nanti kalau ijazahnya nggak keluar, ya jenengan harus memahami nanti kita urus bersama. Orang tuanya menyadari bisa saya tanda tangan. Tapi alhamdulillahnya kemarin di pengumuman yang daftar ijazah itu sudah muncul. Meskipun sudah disebutkan. Jadi ternyata perkara-perkara seperti itu tuh ini ternyata ini harus teliti. Saya sudah berarti di kesiswaan saya sudah 2 kali kena kasus sampai akhirnya selamat gitu. Yang dulu. Ya. Cemburu. Boleh kita kasih dulu. Nah, ini dia halaman kedua. Ini data siswa, banyak yang jumlah siswa banyak itu baru di tahun mulai 2023, 24. Sebelumnya itu hanya 100, bahkan nggak sampai 200. Jadi bisa dipahami kalau pembangunan sarana prasarana tidak berkembang karena dana untuk pembangunannya minim, otomatis ya sudah nggak bisa berkembang. Jadi baru di tahun 2 tahun saya di sana anggarannya agak lumayan sehingga kemudian dia bisa dibrok di pembangunan begitu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, jadi saya datang di SMA Susuan itu ada jejak kasus kepala sekolah yang terdahulu itu terkena hukuman disiplin. Terus itu kalau Tegal sekolah saya itu ada garis polisinya, polis lainnya dilarang melintas gitu karena ada itu penyalahgunaan anggaran untuk DAK 2020 sehingga
saya datang kondisi guru adem seperti itu, oke. Agak berat, agak berat. Apa nih? Kalau dari MKKS, ini cerita kepala sekolah kepada saya. Kepala sekolah yang terdahulu itu menganggap dana sekolah itu seperti perusahaan pribadi, gitu. Jadi, rada akuat gitu. Dan itu kan dia tetap karena sudah agak mengakar, untuk bersih itu repot. Saya datang ganti kepala Asubag TU, saya datang kemudian memindah guru-guru yang wakil kepala sekolah saya jadikan satu. Mungkin tak pikir itu berarti mungkin kebijakannya dianggap produk susu. Terus gitu pengennya bangga gitu nih. Tapi ya, lebih baik panas di awal, setelah itu saya menata gitu, daripada kemudian kesulitan nggak jadi. Ini jumlah pesertanya sekarang ada 16 rombel. 16 rombel itu kelasnya sudah memakai lab, semua lab sudah terpakai kecuali lab TIK yang di Mas Iksan. Nah itu kurangnya kemampuan. Saya datang tidak ada satu kelas pun yang ada LCD-nya. Nangis buatan. Pak, ini nangis Pak. Buatan patut nih Kabupaten Semarang kok kayak gini. Dari penampilan tampak depannya hanya satu-satunya SMA Susuan yang masih seperti SD Impres. Karena itu pagar depannya itu masih gulir-gulir itu loh. Masih gulir-gulir. Sebelahnya itu ada SD. Nah SD-nya itu masih dua-dua, berarti bangunnya bareng sama-sama SD Impres, SMA Impres, sama-sama belum dibangun. Jadi kemudian di tahun 24 dari ini harus pilih mana, taman depan atau lapangan siswa. Biasanya kalau untuk kepentingan bersama tetap ngalah. Saya pilih yang lapangan basket dulu. Lapangan upacara diperbaiki. Ternyata lumayan. Tampak depannya, semoga di tahun berikutnya. Di sini Bu Marni kalau apa supervisi observasi ada tim ya, banyak tim. Sama jadi saya dan ada tim yang observasi. Ini kan obon ini kan observasi. Paling tidak kan berarti dipersiapkan. Tapi yang sudah diobservasi di tanggalnya sudah ditentukan, pelajarnya itu masih duduk terus. Ini kan berarti tidak ada perjuangan untuk menampilkan pembelajaran terbaik. Itu yang saya sebut dengan teacher center tadi. Enggak lah kok jalan-jalan atau lihat siswanya bagaimana, enggak. Ya pun hanya di depan duduk. Ini saya tidak untuk menunjukkan yang jelek-jelek saja, tapi untuk memperkuat data saya bahwa teacher center masih kuat. Kecepatan penggunaan anggaran untuk kepentingan peserta didik, ini yang saya sampaikan tadi di awal tadi. Jadi anggarannya dulu ngabar, kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Pak Bayu mana? KPPS. Oh iya, KPPS ya. Saya jadi ingat Pak Bayu kalau tentang kedisiplinan siswa. Jadi mereka niku anak merokok, itu membuat pakai bu. Permasalahan paling berat adalah mengkondisikan anak untuk tidak merokok di sekolah. Ternyata lingkungan masyarakatnya, jadi anak-anak itu sudah terbiasa di sekolah nggak boleh merokok,
di rumah mereka ngerokok sama orang tuanya. Itu kok oke. Untuk ya tidak apa kalau saya kalian merokok di rumah boleh, tapi selama di rumah jangan merokok gitu. Akhirnya apa yang jadi korban? Ya yang jadi korban sih bapak-bapak yang merokok di sekolah itu mungkin bapak yang di sekolah nggak boleh merokok sama sekali. Karena ketika mereka merokok, bapak buka merokok, anak-anak kan mereka dihukum, gunting bapak-bapak. Nanti kok beberapa ya sebagian besar sudah 80%, 90%. Bapak-bapak yang merokok ini sudah bisa menahan untuk tidak merokok di sekolah. Tidak ada. Saya tidak menyediakan ruangan khusus ya supaya tidak merokok di sekolah. Mbak, misalnya Pak, banyak sekali Pak. Jadi untuk merokok di kamar mandi itu banyak sekali. Buat Pak, tetap banyak sekali. Coba itu. Akhirnya gitu, saya bentuk tim yang ketua timnya ya bapak-bapak yang merokok. Jadi yang nangani ya bapak-bapak yang merokok. Oh. Nah ini dia. Untuk digitalisasi pembelajaran, ya saya sampaikan ke Wakasarprasnya, targetnya dalam 2 tahun semua kelas harus sudah ada LCD-nya. Ini di tahun pertama sudah dapat 7, berarti nanti tahun berikutnya 15 kelas, 16 kelas sudah ada LCD-nya. Terus Bapak Ibu ada yang masih ingat dengan Lia? Itu nih, kalau di sini dulu. Anak SMA Kerjo, angkatannya 5I, panggilannya Lia. Gitu. Jadi dia di Kuiper, kemudian masuk ke saya, akhirnya kemudian namanya ya. Iya, dari biasanya paling kiringan bocah, namanya Pak, panggilannya Lia. Bukan. Nanti kalau saya ingat gitu. Kerja di Kuiper, akhirnya kami kerja sama dengan Kuiper. Nah paling tidak kalau ketika tes itu terbantu, jadi tidak koreksi. Kemudian ini kemarin juga jadi modal. Insya Allah di tahun 2025 kami dapat DAK ketuntasan dari PUPR. Itu kemudian tanya nanti ketika dibangun terus berarti kan ada 7 titik. 7 titik itu termasuk 5 kelas pembelajaran. Nanti kalau ini dibangun pembelajarannya bagaimana? Kemudian saya jawab blended learning Pak. Jadi dua jenjang masuk, 1 jenjang pembelajaran di rumah dengan Kuiper. Terus giliran 3 pekan sekali begitu. Ikut ya, PUPR-nya sudah bisa menerima. Semoga nanti bagaimanapun ada tantangannya. Tantangannya itu kadang-kadang kesak ya, ada ibu guru di sana. Pun berarti di tahun depan 2025 bulan September itu pensiun. Ini Pak, ya kok benar? Benar. Namanya Bukas Kijang. Sudah janda, menjandanya lama, janda karena suaminya meninggal dunia. Dia ininya disiplin, baik hati, saya lah pokoknya teladan. Mungkin seperti punya Bunda Fiza itu karakternya begitu. Ya, gitu. Niku, masuk di pembelajaran pakai paper kan diajari ya, ada timnya. Beliau tuh buatin sahabat, tapi dia tahu kan darah tinggi. Teman-teman dia nggak ribu, pasti jadi pun di opo soalnya nggak komputer niku mau niku, aduh, lain yang seperti itu malah kiai yang disiplin akhirnya ya sudah kasih jamnya buatan sah di penggali anak guru yang lebih muda saya minta untuk membantu.
tantangannya seperti itu juga. Jadi tidak kemudian ketika pakai Kuiper langsung bisa langsung diterima semua, tidak juga. Ada yang merasa ada beban karena tadinya tidak jadi iya, pasti ada tantangan. Ini tahun kedua, tahun pertama di BOS gampang, tidak ada pertanyaan. Di tahun kedua ini sudah sedikit ada pertanyaan. Karena apa? Dinas Pendidikan inginnya kita tidak tergantung pada satu Kuiper, bukan Kuiper terus. Jadi di tahun ketiga nanti kami harus membangun sistem sendiri, beli server dan buat LMS sendiri. Nggak boleh kerjasama dengan Kuiper lagi. Pun ancang-ancang di tahun kedua ini harus buat LMS. Komunitas belajar tadi saya sampaikan Bapak Ibu, jadi guru penggeraknya belum ada sama sekali. Bahkan ketika saya datang itu baru kemudian saya gitu, ada satu yang lolos di angkatan ke-11. Otomatis yang namanya kesepakatan kelas dan lain sebagainya, disiplin positif belum masuk. Saya masuk pelan-pelan. Sehingga kemudian di rapor pendidikan itu juga jawaban kenapa kami bisa dapat bos kinerja, karena berangkatnya dari nol. Yang berangkat dari nol itu kan perhitungannya mesti gampang, kita lakukan otomatis terlihat. Yang tadinya tidak ada jadi ada, itu pasti terlihat. Yang tadinya nggak ada LCD-nya jadi ada LCD-nya, jadi pembelajaran digitalnya jalan otomatis terlihat. Nah itu saya kira seperti itu, meskipun tadi juga ke Bu Sri Suami sudah saya sampaikan. Jadi di bulan April ketika kami berdua ikut diklat dari Bapak pengawas yang jadi narasumber, itu ada tip dan trik. Jadi Bapak Ibu di meeting manajemen SMA pendidikan itu biasanya kan indikatornya A dan D. Literasi, numerasi, kualitas pembelajaran. Oke. Kita sering melupakan yang indikator E. Nah, sama Bapak pengawas waktu juga itu disuruh lihat indikator E. Dan ternyata benar indikator yang E di SMA Susuan itu memang orangnya. Pulang dari diklat, bendaharanya saya panggil indikator E-nya. Kemudian itu ternyata adalah untuk pembelian alat-alat sarana laboratorium, karena laboratorium kami tidak pernah dipakai karena dipakai untuk pembelajaran, akhirnya kan nggak pernah ada praktek di laboratorium. Akhirnya nggak beli alat laboratorium kosong kan. Nah itu saya suruh beli meskipun tidak banyak diubah di perubahan. Waktu itu kemudian saya bilang Bismillah Bapak Ibu, semoga dapat bos kinerja. Pikir saya ya nanti nggak secepat itu. Ternyata kemudian ya alhamdulillah jalur langit, kita berdoa langsung dapat bos kinerja 45 juta. Entah karena beberapa perubahan itu, entah karena kami mengubah di yang itu, yang jelas apa yang diminta oleh pemerintah kita kerjakan itu ada bonusnya. Bos kinerja itu ada 3 kategori. Bos kinerja untuk sekolah penggerak, bos kinerja untuk sekolah yang berprestasi, dan bos kinerja untuk sekolah yang pencapaian terbaik. Nah kami ini dapat yang di pencapaian terbaik. Oke. Untuk SMA kerja saya kira bisa mengejar yang bos kinerja yang prestasi, karena anak-anak ini kan prestasinya bisa digenjot nih. Kalau bos kinerja yang prestasi itu dihitung per siswa. Kalau bisa nembus OSN, dapat juara, dapatnya 2, jadi nanti dihitungnya 2, bonusnya lebih tinggi. Kalau bos kinerja yang sekolah penggerak, saya kira nggak dapat. Itu kenapa dulu sering sekali sekolah-sekolah penggerak itu ketika gelar karya, ya, perayaan belajar, mereka upah-upahan gede-gedean, ya karena mereka di bos kinerjanya ada anggaran untuk gelar karya. Jadi nggak bisa dikira ini kalau kemudian sekolah-sekolah penggerak itu gelar karyanya luar biasa karena anggarannya ada. Sementara untuk sekolah-sekolah negeri seperti kita kan susah menganggarkannya.
disiplin positif itu tadi. Ya, masih banyak guru yang disiplin positif itu kan intinya siswa bertindak salah, kita tidak boleh menghukum, tapi diganti dengan konsekuensi, tidak boleh dengan hukuman fisik. Tetapi kenyataannya di lapangan itu susah sekali. Guru BK kesiswaan itu kalau nggak mengeluarkan produk banter gitu kan siswa nggak manut. Kalau saya pribadi, ya kurang bengok-bengok seperti saya tidak menggoni. Jadi ketika nanti ada kejadian-kejadian di luar yang tidak kita inginkan, saya tidak menjadi saksi ketika ada hukuman-hukuman. Gitu. Susah memang. Semoga ini nanti termasuk yang akan diperbaiki ketika menteri baru. Karena ini kita baca di media sosial, guru mau menertibkan, akhirnya jadi takut ketika dilaporkan sama orang tuanya, siswa nggak tertib sedikit, kita mau ngajari tertiban, kok malah dilapor yang seperti itu. Oke, udah itu yang dual. Nah, sekarang yang dual track. Dual track itu ini dia. Karena siswa kami yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu angkanya tidak lebih dari 20%, hanya 17%. Yang 80% kemana? Ya ada yang kerja, ada yang kemudian ya tidak ngapa-ngapain. Maka agar siswa ini nanti punya bekal dan tidak menjadi beban masyarakat, kemudian dibekali dengan kewirausahaan. Kebetulan di cabang dinas wilayah 1 itu programnya adalah sinergi SMA SMK. Jadi di cabang dinas ada kegiatan seperti itu. Setiap SMA harus bekerja sama dengan SMK di cabang dinas 1 untuk mengembangkan kewirausahaan. Tadi di video kamu bekerja sama dengan SMK 1 Bawen. Bapak Ibu perso SMK 1 Bawen. Itu orang di sekitar situ nyebutnya SMK pabrik, ya Pak Tawang. Ya, 20 hektar lahannya. Punya hotel. Benar, punya hotel. Jadi punya hotel. Di situ kemudian berarti SMK-nya itu perhotelan. Kemudian tata boga itu yang menyediakan makanan untuk tamu-tamunya. Terus pertanian itu untuk suplai sayuran-sayurannya. Kemudian peternakan, kambing dan lain sebagainya itu juga untuk mensuplai hotelnya. Terus mereka itu juga biasa jadi tempat rujukan ini siswa SD TK yang outbound. Pun dibayangkan jadi tambahan sekolahannya luar biasa. Saya ketika mau bekerjasama dengan SMK Bawen itu juga maju mundur. Kayaknya terlalu di awang-awang tinggi sekali. Pak kepala sekolahnya itu Pak Nana. Ketika kami undang untuk peresmian dual track di SMA Susuan, kan nanam durian. Itu tanya ke saya, kiblatnya mana dulu? Sekolah tenang, nyangkul aja lihat kiblat baru kemudian nyangkul hadap kiblat. Sebegitunya si bapak ini ketakwaannya luar biasa. Jadi akhirnya kemudian ya SMK-nya benar-benar luar biasa. Masuk itu penjelasan jalan tembok, kemudian 20 hektar ada kayak kendaraan yang biasa kalau Pak Jokowi itu model seperti itu, mobil begitu. Kami kerjasamanya yang di bidang pertanian. Di bidang pertanian karena lahan kami yang di belakang saya datang itu banyak tumbuhan yang tidak teratur, termasuk pohon jati dan lain sebagainya. Kami tebang, dijual aku 7 juta. Setelah itu kemudian mengundang bego Bapak Ibu. Begonya 6 juta, kemudian dan lain sebagainya. Kurang lebih untuk menyiapkan lahan itu ada anggaran 20-an juta begitu lah. Jadi lahan siap tanam. Ketika siap tanam yang pertama kami tanami dengan kacang tanah panen.
saya dibawaannya juga pulang ke rumah gitu pas Idul Fitri gitu. Terus habis itu ketika kami dapat bos kinerja ini untuk mendukung 45 juta saya perintahkan ke bendahara ini untuk mendukung 2 track. Salah satunya untuk beli bibit durian, bibit alpukat, kemudian jambu biji. Jadi meskipun saya tahu nanti saya nggak akan panen di situ, paling tidak biar nanti untuk bisa jadi sumber pendapatan sekolah untuk kedepannya begitu. Terus jadi di 2 track itu siswa yang kelas 10 ini jadi program ekstra Bapak Ibu, ekstrakurikuler dikerjakan di hari Kamis, ada ekstra ya. Kami lanjutkan. Jadi yang pertama tata kecantikan tadi barbershop, kemudian tata boga, kemudian tata busana kerjasama dengan LPK, kemudian pertanian kerjasama dengan tadi SMK Bawen. Multimedia. Satu lagi sebenarnya otomotif, tapi otomotifnya ini nggak jalan Bapak Ibu. Nanti di semester 2 akan saya ganti. Saya minta untuk memilih di antara yang lain karena otomotif itu ternyata biayanya mahal sekali. Untuk beli kitnya aja udah mahal. Kalau mau beli sepeda motor untuk di Pranai itu juga sudah mahal. Jelas anggaran nggak akan bisa mengcover. Akhirnya kita realistis saja lah, yang otomotif nanti kami ganti, diarahkan ke multimedia atau ke barbershop karena kebanyakan laki-laki. Yang di tata busana itu kerjasama dengan kami kepala sekolah yang dulu, bukan yang kena hukuman disiplin yang dulu, itu sudah punya beberapa mesin jahit. Mesin jahitnya sudah kami perbaiki lagi, diganti adaptornya. Untuk ganti adaptor dan lain sebagainya itu saja sudah 10 juta. SMA itu kayaknya punya ya mesin jahit. Ya. Oh gitu. Yang dulu di banyaknya saya lihat nih. Kalau untuk harian itu gantian. Tapi kalau untuk mau satu siswa satu mesin jahit kami kirim ke LPK-nya. Kebetulan LPK-nya di Karanggede itu ya 5 kilo dari sekolah. Jadi ketika jam 2 track, ketika jam pembelajaran 2 track, siswa keluar ke LPK belajar di sana. Gitu. Sebenarnya yang tata busana itu dapat kerjasama dengan UNES untuk pembelajaran. Jadi siswa sebanyak 25 dimagangkan. Kemudian nanti selesai magang mereka akan dapat pinjaman lunak untuk mengembangkan. Mereka mintanya kelas 12, kami yang di program jual kelas 10. Nah ini rada ujur-ujuran. Jadi belum ketemu titik temunya. Kami sudah usulkan kelas 12-nya ada, tapi kelas 10-nya tetap kami ikutkan karena jumlahnya 25 gitu. Di yang ini ke UNES. Ampun semua. Terus tentang dual track ini Bapak Ibu, kami sebelum menjalankannya dulu kami ke dual track ini kan sebenarnya program aslinya namanya double track. Double track itu programnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, Jawa Timur punya program itu. Kami ke SMA Python untuk belajar di sana. Yang membedakan kalau di Jawa Timur otomatis dibiayai oleh Dinas Pendidikan, termasuk diklat-diklatnya ke Universitas Surabaya dan lain sebagainya. Nah, kalau di Provinsi Jawa Tengah tidak ada dukungan untuk dua kegiatan-kegiatan seperti itu, sehingga sekolah harus menganggarkan sendiri. Ini yang jadi kendala.
Tapi kalau tidak dilakukan seperti itu, ya memang nanti akhirnya siswa tidak punya bekal untuk kewirausahaan dan keterampilan. Lanjut. Kayaknya. Oh, iya. Sepertinya itu untuk praktik baik yang kalau menurut saya baik, saya berusaha baik. Namanya praktik baik, best practice itu kan bisa diterapkan di satu sekolah, bisa jadi tidak bisa diterapkan di sekolah yang lain. Ini kerangkanya untuk berbagi. Barangkali nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan diajukan. Sebelumnya ini kayaknya sudah nge-freeze Mas Eksan dengan buka yang nah itu yang rumah aja. Nah, silakan Bapak Ibu berdiri. Yo, ini saya yakin sudah kenal. Oke. Nah, ini dia sih. Tapi ya sama dengan kali. Yang matematika ini. Ini Jeremy Pauline. Sama dengan ya, sebelum kita ganti ke materi yang kedua tentang konten, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa biar jawab Pak Marsito. Ya, monggo. Ya, Pak. Kegiatan seperti itu. Padahal kita kan belajarnya dari pagi sampai sore. Iya. Itu waktu siswa belajarnya itu kapan? Atau hari Sabtu atau hari Minggu? Kemudian yang namanya kerjasama itu kan mestinya seperti LPK itu kan nggak mau rugi. Itu bagian enggak gitu loh ya. Sebenarnya ngajar itu kalau gratisan kan ya
ada tapi yang sulit misalnya seperti itu. Jika Kuiper tadi, saya yakin Kuiper juga mencari untuk. Gak mungkin. Ya kalau Kuiper memang bayar Pak. Iya. Ini kan sudah sering ditawari, tapi saya tolak dari Kuiper, dari ruang guru. Kalau menurut saya tuh paling nggak bisa. Saya nggak bilang kepala sekolah, nggak bisa tolak. Terima kasih. Waktu dan dananya itu. Nih, Mas Ito, tadi saya sampaikan maksudnya kayak ekstrakurikuler Pak. Ekstrakurikuler jadi masuk KBM hari Jumat itu selesai pukul 2 ya. Nah, setelah itu ada ekstra 2 track. Jadi masuk ke kelas masing-masing, kelas otomotif ya multimedia, kemudian kelas kalau yang barbershop berarti langsung ke barbershopnya. Ini kami itu sedang, jadi kami punya tempat parkir yang ada cagak-cagaknya. Terus kami tutup, nanti akan kami jadikan untuk tempat kewirausahaan. Jadi tinggal gen masak. Selama ini masaknya masih ikut seperti kita itu di tempat masak-masak gitu, dapurnya guru dapur umum. Nah, sedang dirancang untuk punya dapur khusus untuk kegiatan yang 2 track begitu. Waktunya hari Jumat. Terus Pak, ada di hari Kamis. Dan hari Kamis khusus itu saya minta ke wakil kepala sekolah bidang kurikulumnya untuk motong-motong waktu, diambil 5 menit untuk kegiatan itu. Jadi yang Kamis kami potongkan, yang Jumat ikut ekstrakurikuler. Kombelnya terjadwalnya sebulan sekali Pak. Hanya di akhir bulan Jumat. Enggak, ya setelahnya seperti kita jam 1. Siswanya Ya, tinggal. Ya, masih jam dinas. kasih tugas ya. Ya. Kasih tugas. Iya, kami mau. Terus ya, oke, Pak masih tahu anggarannya. Nah, anggarannya itu memang pusing, Pak. Pusing. Oke. Kalau yang barbershop itu ya efisiensi jalan, jawabannya begitu ya. Efisiensi jalan. Terus kemudian golek-golek jalan. Terus sementara yang lain-lain itu karena tadi dapat anggaran bonus, alhamdulillah itu dapat 45 juta itu kami brokan untuk kegiatan poskinnya, kami gunakan untuk 2 track. Terus yang di LPK itu Pak, di LPK itu di penganggaran pos kami memasukkan ini pelatihan guru makan. Itu lolos. Nah itu yang kami gunakan untuk ngaturi bayar ke LPK-nya. Jadi gurunya memang benar-benar didiklat. Jadi gurunya itu saya beri dispensasi. Jadi dia yang jam pertama atau jam terakhir ada 2 hari yang ada bolong tengah gitu. Saya minta di bolong tengah beliau belajar ke LPK-nya itu. Kemudian nanti ngajari siswanya. Di tiap akhir bulan siswanya diajak ke LPK-nya. Jadi 3 minggu dia belajar sendiri dengan gurunya yang sudah belajar, 1 minggu belajar langsung di LPK dengan alatnya. Gitu. Gurunya sendiri. Dari SMA siswaan yang memang sudah punya ya bekal untuk tatap busana. Absennya belum balik kok Pak? Enggak Pak. Ngambil bolong tengah ya karena saking cintanya, saking mengabdinya. Yang dia dijadwal di bolong tengah itu ke LPK. Ya nanti apa Pak? Karena punya program ya itu tadi. Bahkan kurikulumnya harus mau tidak mau saya minta untuk mengatur jadwal. Ya, terjawab nih Pak itu. Pertanyaannya, ya. Pak Agung, monggo. Ya, terima kasih.
kasih Bu Retno. Tadi saya tertarik dengan cerita panjenengan di Susuan tentang mendapatkan titik poin untuk DAK tadi. Itu berbagai trik baiknya. Usaha jenengan seperti apa? Karena kalau sudah ada 2 tahun tapi dapat seperti itu, padahal kalau kita di SMA Kerjo ada satu kelas yang saya bilang kelas anak tiri karena yang mulai 6 itu masih dipilihkan di lab itu sudah lebih dari 4 tahun. Nah ini mohon kalau ada trik-triknya dibagi. Ya Pak Gum. Pak Gum, jadi setengah tahun saya di Susuan itu lebih banyak di luar daripada di dalam. Jadi banyak wira-wirinya. Tadi saya ceritakan bahwa SMA Susuan itu tanahnya bukan tanah, sertifikatnya bukan sertifikat hak milik, tapi sertifikat punyanya kelurahan, punyanya kas desa. Nah kas desa itu kan kalau di DAK itu tidak akan bisa mendapatkan pembangunan gedung baru, tapi bisa mendapatkan pembangunan rehab. Nah, rehab itu kemarin yang kita dikumpulkan bersama itu ya Bu Riswani. Modelnya sekarang Dinas Pendidikan ketika dapat DAK itu namanya DAK ketuntasan. Begitu dapat DAK ketuntasan dalam 5 tahun mendatang, sekolah itu tidak akan dapat DAK lagi. Kebetulan Pak Agung, DAK yang saya ceritakan sebelumnya di 2020 saya datang 23, saya ketemu dengan Pak Kustri Kabid bidang SMA ini. Saya sampaikan masalahnya SMA Susuan ini. Pak jenengan tidak ini SMA Susuan, jenengan persani tempat kamar mandinya siswa Pak, nggak layak itu Pak. Untuk drama-drama sidik gitu tapi disampaikan gitu. Terus Pak Kustrinya sudah pernah mengajukan UPSN? Belum. Ajukan sekali, ajukan lagi. Jadi yang ini sekali sudah dapat 30 juta, saya ajukan lagi. Kedua dapat 30 juta. Terus ajukan untuk itu bantuan kursi. Gajinya jenengan tiap bulan potong berapa? Berarti untuk sarana pembangunan di masjidnya. Ya, kalau yang besar untuk masjid. Ajukan lagi aja, nggak bisa. UPSN itu ketika panjenengan, yang ini tidak kita harapkan. Ada bencana, itu bisa mengajukan dan dapat. SMA Bergas pas banjir yang tahun kemarin itu dapat bantuan 200 juta karena temboknya diterjang. Kemarin saya ketemu Bu Titik Gondangrejo, terus cerita kalau Gondangrejo habis kena banjir, ketabrak itu juga sudah saya sampaikan ke Bu Titik. Kalau hari ini nomornya Pak Kustri, nanti Pak saya aturi nomornya Pak Kustri. Jadi Pak Kustri itu biayanya apa nggak banyak nanti kok, tapi konsisten. Jadi dia bilang apa? Bantuan kursi disuruh ngajukan, dapat. Bantuan IT yang smart classroom itu kami juga dapat. Jadi karena tahu SMA Susuan harus banyak dibantu, akhirnya saya kemarin ketemu Pak Budi sudah ngomong, Pak yang komputer ada bantuannya enggak Pak? Adanya kerumpuk Bu, kerumpuk enggak apa-apa Pak, kami juga minta. Yang jelas ketika ada apa-apa pokoknya jaluk gitu kan. Bocorannya kemarin jadi kenapa kita tiba-tiba bisa dapat punya bantuan kursi dan lain sebagainya. Itu kan isunya sebenarnya anggaran di Kemdikbud itu disimpan karena Pak Menteri yang dulu pengen jadi Wapres, tapi karena nggak jadi Wapres, akhirnya kemudian anggarannya dikembalikan, ya terus jadi bantuan-bantuan banyak itu dibuat dugaan kita. Pak Agung kalau mungkin dilarang tidak ke Semarang ada urusan apa gitu, langsung sowan ke Pak Kabid dengan sampaikan permasalahan dan itu pasti nanti dicatat di memori kan. Karena saya sempat ya karena merasa jalur langsung dengan Pak Kustri ketika UPSN yang pertama itu kan Pak Kustri kan dengan saya dikirimi langsung gitu. Jadi proposalnya
teman-teman matur nuwun Pak Paidi, saya dipinjami Pak Paidi, jadi dapat contekan proposal dari Pak Paidi untuk pembangunan masjidnya. Proposal ada, saya kirim langsung ke Pak Kusri. Nah itu saya cuma ditelepon dari Kabag Dinas. Belum kan juga spesial ke Bu? Iya Pak. Nah kok nggak lewat Kabag Dinas? Dilewati. Harus lewat Kabag Dinas, Bu. Ya betul. Ya meskipun jalur langsung, meskipun nanti jalur tol dan sudah dicatatkan ya sama susulan kok kayak gitu tetap harus lewat Kabag Dinas dulu. Jadi kebetulan ada Kabag Dinas. Tapi ini kan nanti kok ini sudah titipannya Pak Kusri. Gitu. Biar Kabag Dinas tahu bahwa kita sudah melakukan pendekatan dengan dinas induk. Gitu. Itu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi ketika ketemu di Taman Budaya Jawa Tengah itu Bu, ada Pak Kusri, kemana nih? Pak terus putih. Ibaratnya memutus urat malu agar dapat bantuan. Wonten lagi yang mau ditanyakan? Ini aja Bu, saya yang dua track itu loh. Nih, mengenai dua track itu kita juga sangat tertarik Bu, karena di sekolah kita itu kan yang kuliah dengan yang tidak kuliah itu kan ya hampir mirip dengan SMA Tujuan. Memang kita kemarin berencana sama Bu Laziza ya Bu, itu kemarin kan sudah mendatangkan narasumber yang dari SMK. Nah, ini berencana kita sebenarnya mau berencana untuk kerjasama dengan SMK Dinawi ya Bu kemarin, tapi belum terrealisasi karena ya tadi terbentur kita mesti membutuhkan dana juga. Kemudian mengenai ekstrakurikuler kan kita masih melanjutkan ekstra yang kemarin, jadi belum ada ekstra itu termasuk PKWU, masak dan sebagainya. Nah ini kan kita ekstranya ada ekstra yang selain itu ya. Kalau misalkan kita nanti mau untuk tahun besok lah misalkan kita untuk menjembatani anak-anak yang tidak bisa kuliah biar nanti bisa kerja seperti itu trik yang mudah biar nanti kita bisa merealisasi itu bagaimana Bu kira-kira Bu? Bu, ini saya itu juga sedang melangkah, jadi kamu juga belum ketemu titik nanti tujuannya ya. Ya. Kalau dual track yang sesungguhnya yang kami tiru, nanti di tahun kedua di kelas 11 itu nanti juga harus izin kita kombinasi mereka untuk magang juga. Nah, ini nanti berarti kami juga masih harus laporan ke cabang dinas ya, kembali lagi ini nanti pembelajarannya anak-anak yang seperti itu double jadi pembelajaran dan nanti ada jadwal untuk magangnya. Titik terakhirnya ketika mereka di kelas 3 itu nanti ada uji kompetensi Bu. Uji kompetensi di SMK, mereka diikutkan uji kompetensi di SMK, dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya ini, mohon maaf, andai kata mereka tidak punya modal untuk berwirausaha, itu payu untuk masuk ke perusahaan pabrik gitu. Sebenarnya ke sana. Tetapi tentang pengaturannya Bu. Jadi Saya sambung. 10. Ya. Oh, Ibu. Tengok parahnya, tengok kata ini mawon.
Oke, kami lanjutkan, Bu Kepala. Jadi kami mulai belajarnya itu kan November 2023. Karena sudah punya angan-angan mau punya program itu, berarti kan sudah dirancang. Jadi di BOS yang 2024 rancangannya itu sudah masuk meskipun tidak besar. Jadi seperti ngirim diklat dulu itu sudah masuk di BOS. Terus beli-beli alat yang beli-beli alat benang dan lain sebagainya itu sudah masuk meskipun ketika itu sudah dimasukkan ternyata yuk kayak gitu, tapi sudah kami masukkan di 24. Jadi melalui SMA kerja punya rancangan untuk seperti itu, yang mau tidak mau dirancang dari sekarang, nanti dimasukkannya di 2025 26 gitu. Memang nggak bisa instan karena kita tidak ada anggaran tiba-tiba begitu ya. Apa deh? Sudah? Iya. Untuk yang sesi pertama kami cukupkan. Ya. Istirahat dulu, Bu. Ya, Monggo hadir dulu dan mohon tolong Bapak Ibu wali kelas karena ini istirahat, tolong untuk membagikan nomor tes asal. Nanti Pak nomornya pagi sebentar. Sambil mengingatkan Bapak Ibu, dulu saya pernah mengirimkan lewat WA itu adalah anjuran, yaitu untuk melakukan screening TBC dan penyakit jiwa itu khusus untuk ASN. Itu sebenarnya diwajibkan karena di sana itu dilihat itu kan tidak ada sama sekali yang dari ASN, dan dimohon untuk melakukan screening. Nah, untuk screening itu ya kalau kita kan benar-benar sehat ya. Jadi kita nulisnya screeningnya itu yang baik-baik, apakah Anda merokok, juga itu aja. Kalau nanti penjelasan apa dan sebagainya nanti hasil akhirnya nanti PDC. Jadi kita sebisa mungkin itu kita buat yang baik. Ya sebenarnya sesuai dengan keadaan masing-masing juga baik sih, tapi untuk kedepannya itu loh. Itu ya Pak Eko kemarin sudah gitu Pak Eko. Bagi yang belum monggo, kalau yang tidak install aplikasi Konsumen File JOBR itu bisa pinjam HP-nya teman, nanti kita nulis di sana. Nggak tahu dari dinas kesehatan aneh-aneh langganan baik gawean ya biaya dan untuk File JOBR-nya. Oke.
Di sini ada dua. Nah, ini nomor dari Pak Agung. Siap, Bu. Kalau kirimnya fotonya. Aku Pak Lestri dikirimi foto Mas Iksan. Tanpa mulai tak boleh. Kemarin lolos Bu, Apanya? 10 besar. 10 besar. Terus Kan 10 besar itu kan wawancara kepala cabang dinas dan orto. Lah kepala cabang dinas itu yang di video itu pensiun. ID, bukan Pak. Pak Paksis. Nah, diganti dengan PLT. Nah, PLT itu kan gampang gitu ya. Padahal sebetulnya sudah tak kirimi. Atau mungkin kemarin yang besar itu harus spesifik. Kalau saya barangkali tidak mengambil perusahaannya besar. Enggak terlalu Tidak masuk, tidak diundang. saya diundangnya yang dari undang juga yang PKB. Yang sakit biasa terus macan. Iya, udah dia masih orang nasional mah. Kapten bahasa Inggris. Saya kira kalau kayak beliau ya cocoknya kalau